Hai, halo teman-teman semua. Hari ini aku akan kembali mereview produk ya. Nah, produk yang akan aku review hari ini adalah produk tegel nih teman-teman. Mungkin kalian yang lagi nonton lagi pengen merenovasi rumah atau mempercantik lagi lantai rumah kalian, nonton video ini sampai habis ya. Di sini aku punya tegel ya teman-teman. Jadi aku punya tegel itu ada dua motif. Kayak gini. Ini aku aplikan di trap tangga aku teman-teman. Jadi aku aplikasikan untuk bagian depannya aja ya, seperti ini. Untuk di bagian atasnya ini aku biarkan aja polos. Ini cuma di semen aja gitu, dan aku tutup menggunakan cat Nippon Paint yang khusus untuk lantai ya. Jadi kemarin aku udah pernah review di video sebelumnya ya untuk cat lantainya. Tapi untuk lantainya sendiri, lantainya ini selain menggunakan cat Nippon Paint Sports Coat, itu untuk 2 lapis di bagian bawahnya ya. Di bagian atasnya itu aku lapis lagi menggunakan cat Nippon Paint yang Vinilex Gloss. Jadi untuk kesan lebih mengkilap, aku menggunakan cat Nippon Paint Vinilex Gloss ya, untuk di bagian paling atasnya itu di lapisan ketiga. Nah kayak gini. Dan cat itu juga fungsinya bisa memudahkan kita untuk membersihkan lantai ini ketika kotor ya teman-teman, karena kan teksturnya itu yang mengkilap gitu. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini aslinya cukup mengkilap ya. Nah kembali lagi ke tegelnya. Nah, di sini aku ada tegel dan juga keramik ya, teman-teman. Kenapa aku memilih untuk menggunakan tegel? Kenapa kok bukan keramik aja untuk hiasan tangga ini? Karena menurut aku kalau tegel itu lebih artsy gitu ya, teman-teman. Pilihan motifnya tegel itu juga banyak, nggak kayak keramik gitu. Mungkin ya keramik juga banyak sih, cuman kan apa ya, kalau keramik itu agak sedikit pasaran nggak sih gitu, kayak udah banyak gitu kan yang pakai, banyak yang sama. Sedangkan kalau tegel ini kita juga bisa custom ya teman-teman, bisa custom motif, bisa custom warna kayak gitu. Nah ini tuh bisa kalian lihat ya, ini perbedaan antara tegel dan juga keramik. Yang kanan ini aku punya keramik, ini sisa aku pakai buat lantai ya, buat lantai dapur. Nah ini yang keramik dan ini yang tegel. Perbedaannya itu ada pada bahan dan juga ketebalan ya. Bahannya itu kalau keramik dia kan kayak dari tanah liat yang dibakar gitu ya, dan dimotif. Sedangkan kalau tegel ini dia lebih ke semen, dan ini tebel banget teman-teman, lebih kuat tuh. Nah, kalau kalian sering lihat bangunan-bangunan tua kayak bangunan Belanda gitu, itu banyak kan yang pakai tegel, dan itu sampai sekarang masih awet gitu ya. Jarang aku ngelihat ada tegel yang patah-patah gitu di bangunan tua, itu jarang sih ya. Rata-rata masih oke, masih bagus gitu. Nah, karena memang bahannya itu kalau tegel kayak gini teman-teman tuh, tebel banget tuh, dia kokoh ya. Di bagian belakangnya itu seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, lapisannya itu tebel kurang lebih 1,5 cm. Sedangkan kalau keramik ini gampang pecah, gampang patah ya teman-teman. Tuh dia ketebalannya cuma berapa mili aja kayak gitu. Nah di sini aku mau milih 2 motif ya. Jadi motif batik kawung dan juga motif bunga petunia. Nah, kenapa aku memilih motif batik kawung? Nah, karena ini kan sebenarnya tema-tema Santorini gitu ya. Aku pilihnya itu kan berwarna biru dan putih. Itu sebenarnya kesan-kesan Eropa gitu kan. Cuma aku juga mau ada kesan tradisionalnya gitu, teman-teman. Nah, jadi aku memilih yang motif batik kawung gitu, kesan tradisional modern lah gitu ya. Nah ini aku pilihnya yang warna biru. Sebenarnya tadinya tuh aku mau tema vintage gitu ya, tapi mengingat rumah ini dulunya itu lama nggak ditempatin kayak rumah tua gitu, aku bener-bener mau makeover 100% gitu ya. Jadi biar suasananya tuh lebih terang, lebih sejuk gitu ya. Kalau terlalu vintage kesannya rada horor gitu ya. Jadi
Makanya aku pilihnya yang simple aja, 2 warna kayak gini biar nggak terlalu deep gitu ya. Soalnya kalau tegel itu kan rata-rata warnanya kebanyakan warna gelap kayak gitu ya, warna bold kayak gitu. Nah, aku pilihnya yang warna ini aja teman-teman. Ini aku pilih 2 motif, jadi selang-seling gitu ya. Untuk tegel sendiri itu ukurannya kecil ya, 20 kali 20 cm. Sedangkan kalau keramik itu dia besar-besar ya, kayak 30 cm, 50 cm gitu. Kalau tegel nggak ada ya teman-teman yang ukuran gede, adanya cuma 20 cm aja kayak gini. Dan aku membutuhkan sekitar 30 biji. Tapi masih lebih sih, 30 biji untuk renovasi tangga ini ya. Nah, saran aku sih kalian kalau beli mending lebih aja ya teman-teman, daripada ngepas gitu. Apalagi kalau misalkan kalian itu di luar kota gitu, takutnya kan ada patah di jalan kayak gitu, atau misal kurang mau beli lagi, itu kadang nggak selalu ada stoknya ya. Kita tuh kalau mau pesen ini tuh kadang bisa nunggu 2 minggu kayak gitu teman-teman, karena kan bisa custom warna juga tuh kayak gini. Dan untuk pemasangannya itu aku kemarin menggunakan lem kayu dan juga semen putih ya teman-teman. Cuma aku nggak tahu ya kalau yang seharusnya itu teknik pemasangannya seperti apa, karena tukang yang kemarin aku pakai untuk memasang ini itu bukan yang ahli dalam pemasangan tegel gitu ya. Dia baru pertama kalinya pasang tegel. Mungkin kalau kalian yang mau pasang tegel untuk lantai bisa cari tukang yang lebih berpengalaman gitu ya, bisa konsultasi dulu lah gitu. Dan ini di bagian tengah-tengahnya itu antara tegel yang satu dengan yang lain emang sengaja nggak aku kasih nut ya, jadi ini nggak dikasih nut, aku requestnya kayak gitu teman-teman. Tuh cakep kan. Dan di sini aku permanis dengan dekorasi rustic gitu ya, ala enceng-enceng, bahan enceng kayak gitu, bahan seagrass tuh aku taruh di bagian dindingnya supaya gak monoton kayak gini. Oh ya, mungkin kalian ada yang tanya ini tuh harganya berapa. Nah, untuk harga tegel itu mungkin memang lebih mahal ya ketimbang keramik. Kalau keramik itu kan satu kotak ada yang cuma 40.000 kayak gitu. Nah, kalau keramik ini dia harganya per bijinya sekitar 15 sampai 20 atau 30 ribuan gitu. Jadi tergantung kalian itu beli di mana, karena ada berbagai macam merek juga gitu ya. Nah, kebetulan yang aku beli ini harganya dia itu nggak nyampe 15.000 per bijinya ya teman-teman. Cuma kayaknya beda daerah juga beda gitu ya. Ini pengirimannya dari Jogja. Bisa kalian ya cari-cari aja di Instagram, kalau nggak salah nama Instagramnya Ubin Klasik Jogja teman-teman, kalau kalian juga mau beli samaan kayak aku tuh. Dan untuk pemasangan tegel sendiri, dia itu setelah pemasangan pas tunggu kering ya, dia nggak bisa langsung dipel dan hasilnya langsung kinclong, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau keramik kan abis pasang kering terus kalian pel udah langsung bersih gitu ya. Nah, sedangkan kalau tegel ini dia supaya hasilnya lebih glossy, lebih bersih, kalian itu harus dipoles lagi ya teman-teman. Jadi kelar pasang kalian harus poles, dan itu ada tukangnya sendiri biasanya. Cuma mungkin kalau di daerah kalian nggak ada tukang polesnya, kalian bisa poles sendiri di rumah. Kalian tinggal beli krimnya aja, tinggal beli bahan-bahannya aja. Nanti kalian searching aja lah di Google, pasti ada tutorialnya gitu. Cuma kalau ini emang sengaja nggak aku poles ya karena budget. Cuma nih meskipun nggak dipoles juga oke-oke aja sih. Tapi kalau kalian pasang tegelnya itu untuk lantai yang dipijak, kalian ya tetap wajib untuk poles ya, karena kan kalau nggak dipoles nanti kusam gitu teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu review aku hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang juga mau renovasi tangga. Nanti aku juga mau kasih lihat ke kalian ya video before after dari makeover tangga ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tolong bantu subscribe dan juga bantu like videonya ya. Terima kasih.